Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini kami dari kelompok 4 alat pengukuran waktu yang beranggotakan saya Ananda Resya Putri, Ayu In Hidayah, Bayu Angger Puspito, Elsa Ayuning Tias Wahyudi, Nada Nadidah, Nikentri Kusuma, Yunita Safitri, dan Zahra Zahira Salsabila akan menampilkan sebuah video penggunaan alat pengukuran waktu. Yuk simak videonya. Langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu stopwatch. Stopwatch adalah alat yang dipakai untuk mengukur lamanya waktu yang diharapkan dalam sebuah kegiatan. Nah, stopwatch ini dirancang sesederhana mungkin agar memudahkan penggunanya dalam menggunakannya. Stopwatch ada dua jenis. Yang pertama, stopwatch digital atau stopwatch yang sering kita gunakan dalam handphone. Nah, itu merupakan stopwatch digital. Yang kedua ada stopwatch analog atau manual yang bisa teman-teman lihat. Ini adalah stopwatch manual. Oke teman-teman, sebelum kita ke prinsip kerja, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari si stopwatch sendiri ini. Nah, yang pertama, yang paling penting, stopwatch memiliki tombol start atau tombol memulai. Nah, jadi ini tombolnya. Nah, bisa kita coba ya, kita klik. Oke, jadi dia masih berfungsi. Nah, jika kita klik lagi, tombol ini akan merangkap menjadi tombol stop atau tombol berhenti. Nah, jika kita klik lagi, tombol ini akan berfungsi sebagai tombol kalibrasi atau tombol reset. Jadi pada dasarnya untuk stopwatch analog seperti ini ada dua tipe. Yang pertama seperti yang kelompok kami punya yang memiliki satu tombol, dan yang satunya lagi memiliki dua tombol. Biasanya diletakkan di samping sini atau di sebelah sini. Nah, jadi perbedaan stopwatch yang satu tombol dengan dua tombol bisa kita lihat dengan contoh seperti ini. Nah, bisa kita mulai. Nah, untuk stopwatch yang kami miliki, jika kami klik lagi, dia akan memulai ke settingan awal. Sedangkan yang dua tombol itu, jika diklik lagi ini, dia akan melanjutkan. Jadi misalnya berhenti di detik keempat, dia akan melanjutkan ke detik kelima, dan seterusnya. Untuk memulai ke settingan awal, dia harus diklik tombol kalibrasinya yang berbeda tombol ini. Jadi itu perbedaan stopwatch analog satu tombol dengan dua tombol. Kedua, bagian yang penting yang dimiliki stopwatch ialah jarum besar ini. Bisa kita lihat jarum besar yang ini. Jarum besar ini menunjukkan waktu dalam satuan sekon atau detik. Nah, untuk lingkaran yang besar ini satuan detik, satu putarannya ada 30 detik. Jadi untuk mendapatkan 1 menit atau 60 detik, jarum besar ini harus melewati 2 kali putaran. Nah, bisa kita lihat jarum yang kecil ini. Jarum itu menunjukkan menit dan dalam putarannya itu ada 15 menit. Jadi dalam stopwatch ini memiliki waktu 15 menit 30 detik ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas prinsip kerja dari stopwatch manual ini. Pertama, yang harus kita lakukan adalah meresetnya terlebih dahulu. Jadi pertama kita harus mengkliknya terlebih dahulu sekali saja. Nah, setelah ini dia sudah kembali ke settingan awal. Setelah itu kita perhatikan skalanya. Jadi ini ada 1 detik, 2 detik, 3 detik. Nah, kita lihat di sini ada 30 detik. Jadi satu putarannya skala ini hanya 30 detik. Jadi untuk mendapatkan 1 menit atau 60 detik, stopwatch ini harus melakukan 2 kali putaran. Nah, jika jarum panjang ini tidak berputar sampai 2 kali, maka kita harus memperhatikan jarum yang besar ini, karena dia belum mendapatkan hitungan menit. Jadi, kita harus memperhatikan jarum besar ini, dia mendapatkan berapa detik, seperti itu. Namun, jika jarum panjang ini sudah berputar lebih dari 2 kali putaran, maka kita harus memperhatikan jarum kecil ini, karena hitungannya sudah mendapat menit. Seperti itu teman-teman.
Nah, kan dari tadi kita udah bahas materinya nih. Sekarang kita akan ngelakuin percobaan menghitung waktu seorang anak yang sedang berlari. Yuk, simak videonya. 1, 2, mulai. Perhatiin ya jarum panjangnya. Stop. Nah, bisa kita lihat hasilnya di sini. Jelasin nih. Agak keterangan 4,5 sekon waktu seorang anak berlari. Oke teman-teman, cukup segitu dulu materi tentang stopwatch dari kelompok 4. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Yuningtyas Wahyudi, perwakilan dari kelompok 4, akan melakukan suatu percobaan dengan tujuan mengetahui kecepatan suatu benda. Alat yang digunakan di sini yaitu ticker timer. Dan di sini ada benda yaitu mobil-mobilan. Dan di sini ada pita yang akan dihubungkan dengan mobilan ini. Dan di sini ada papan luncur. Di sini ada catu daya, di mana kabel warna merah akan dihubungkan dengan yang berwarna merah dan kabel yang berwarna hitam akan dihubungkan dengan yang berwarna hitam. Di sini menggunakan tegangan DC dan 3 volt. Langsung kita praktikan. Langsung kita lakukan percobaan. Yang pertama dengan meletakkan pita ke dalam dan ke bawah kertas karbon. Selanjutnya kita kaitkan dengan mobil-mobilan. Setelah itu hidupkan catu dayanya. Oke, dari hasil percobaan tadi didapatkan jarak antar titiknya semula berdekatan. Bisa dilihat jarak antar titiknya berdekatan, yang berarti mobil tersebut itu bergerak dengan kecepatan yang lambat. Kemudian semakin lama jarak antar titiknya semakin berjauhan. Sampai ke ujung dapat dilihat jarak antar titiknya semakin berjauhan, yang berarti mobil tersebut bergerak dengan kecepatan yang cepat. Sekian percobaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.